Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hikmah Afidatul Ummah dari Institut Agama Islam Negeri Jember, lebih tepatnya di Prodi Tadris IPA. Jadi tujuan aku bikin video ini karena aku dapat tugas buat ngejelasin apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sebelum aku ngejelasin komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, aku mau kasih pengertian dulu tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dengan tujuan dan maksud tertentu. Jadi, pesan dan informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk tulisan atau diucapkan secara langsung menggunakan lisan. Jadi, secara otomatis, komunikasi verbal ini banyak menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali. Lalu dengan apa? Menggunakan gerak tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, dan intonasi suara. Komunikasi verbal ini dapat dilakukan secara langsung atau berupa tulisan. Yang dilakukan secara langsung bisa kita bertemu dengan orangnya secara langsung atau face to face, juga bisa melalui media, menggunakan perantara media. Contohnya seperti ketika kita menelpon seseorang, yakni medianya menggunakan apa? Menggunakan telepon genggam. Untuk yang secara tulisan, ini bisa dengan cara chattingan, mengirim surat, atau mengirim email. Sekarang lebih caranya email. Kedua adalah komunikasi secara non-verbal. Komunikasi ini dilakukan secara langsung atau face to face. Sebabnya ketika kita menggunakan media digital, komunikasi non-verbal ini seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya ketika kita chattingan, kita kan tidak mungkin tahu bagaimana ekspresi mimik wajahnya dari lawan bicara kita, meskipun di aplikasi tersebut sudah terdapat emoticon ya. Jadi emoticon itu tidak menjamin ekspresi dari lawan bicara kita. Karena apa? Bisa saja emoticon itu salah pencet atau bagaimana. Kita tidak mengetahui ekspresi wajah dari lawan bicara kita. Kita juga tidak tahu bagaimana intonasi suaranya. Apakah lawan bicara kita itu sedang marah? Kalau intonasi marah biasanya kan tinggi. Apakah intonasinya itu tinggi atau rendah? Kita tidak bisa mengetahuinya jika tidak bisa menggunakan keterbatasan ini pula. Terkadang ini malah justru mengakibatkan kesalahpahaman antar sesama komunikator. Komunikasi nonverbal ini menurut aku sih komunikasi yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya ketika kita marah. Ketika kita marah, otomatis nada bicara kita akan lebih keras dan lebih cepat. Ini dikarenakan suasana hati kita yang sedang. Pada hakikatnya, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal ini saling berkaitan dan saling mendukung. Komunikasi non-verbal ini mendukung jalannya komunikasi verbal. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kemudian bahasa tubuh kita ini tidak mendukung, maka tentu saja lawan bicara kita tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan. Sekian video penjelasan mengenai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.